Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen, tahun angkatan 2021 dengan mata kuliah Pengantar Bisnis kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian proses manajemen pemasaran dan juga pengembangan perilaku konsumen dan penetapan harga distribusi. Baik, di slide ini terdapat profil dosen pengampu kami dan juga nama-nama anggota kelompok kami, kelompok 9. Yang pertama itu ada Ibu Tri Siswantini, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Lalu ada Rada Puspakinasi dengan NIM 211111033. Lalu selanjutnya ada Bella Azhari, saya sendiri dengan NIM 21101111034. Lalu ada Firza Berliana Zakia dengan NIM 21101111035. Lalu yang terakhir itu ada Intan Kamaludin dengan NIM 21101111036. Nah, setelah mengenalkan kelompok kami, langsung saja pada proses pendahuluan. Jadi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan apa yang ia inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain. Jadi definisi ini menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2004. Faktor lingkungan pemasaran mencakup kekuatan politik, hukum, perundang-undangan, sosial budaya, ekonomi, dan persaingan dan kekuatan teknologi. Lalu perkembangan teknologi, lingkungan sumber daya, perubahan ekologi, perilaku birokrasi, dan yang terakhir itu etika dan tanggung jawab sosial. Peran pemasaran ini dalam membangun ekonomi dapat dihargai setelah membahas masalah lingkungan dan juga mengikuti konsep lingkungan dalam hal ini. Nah, dalam hal ini pemasar dituntut berhati-hati dalam kegiatan pemasaran yang mereka arahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai memahami proses pasar dan perilaku konsumen. Proses pasar. Pasar dalam ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi ekonomi. Proses pasar terjadinya karena adanya penjual dan pembeli, ada media atau barang yang diperjualbelikan, saling menguntungkan atau merugikan, dan dapat melakukan pembayaran atas barang yang ingin dibeli. Lalu selanjutnya ada fungsi pasar. Fungsi pasar itu ada 3. Yang pertama ada sarana distribusi, yaitu memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen menuju konsumen. Lalu ada menetapkan nilai, yaitu menetapkan harga suatu barang dan jasa yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan konsumen. Lalu yang terakhir ada sarana promosi, yaitu tempat bagi produsen untuk memasarkan hasil dari produksi mereka kepada calon konsumen. Perilaku konsumen. Menurut Jeff Angel, pengertian perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan, persiapan, dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Maka dapat disimpulkan, pengertian dari perilaku konsumen adalah tanggapan dan respon konsumen atas perubahan harga tersebut. Dan hal ini akan termotivasi oleh adanya kebutuhan, karena kebutuhan akan memunculkan perilaku yang diperkirakan memiliki kemungkinan terbesar untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Faktor yang membentuk minat beli konsumen menurut Kotler. Yang pertama ada sikap orang lain, karena intensitas sifat negatif orang lain terhadap alternatif yang disukai konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain. Lalu yang kedua ada faktor situasi yang tidak terantisipasi. Faktor ini nantinya akan dapat mengubah pendirian konsumen dalam melakukan pembelian. Baik, selanjutnya materi tentang cara mengembangkan dan juga menetapkan harga pokok. Definisi produk. Produk adalah barang, jasa, atau gagasan yang dipasarkan untuk mengisi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi pelanggan ini membeli produk karena nilai yang ditawarkannya. Baik, selanjutnya pengembangan produk-produk baru. Jadi kewajiban suatu perusahaan untuk terus mengembangkan produk baru apabila perusahaan tersebut ingin dapat terus bersaing di dunia pasar.
Tidak ada perusahaan yang akan bertahan hanya dengan berpaku pada satu produk saja. Nah, pada tahap proses pengembangan ini terdapat gagasan produk, penyaringan, pengujian konsep, analisis bisnis, pengembangan prototip, pengujian produk dan pemasaran, dan yang terakhir komersialisasi. Selanjutnya menetapkan harga. Penetapan harga adalah proses menentukan berapa yang akan diterima perusahaan dalam penjualan produknya. Dalam penetapan harga ini, manajer memutuskan berapa yang akan diterima perusahaan sebagai imbalan produknya. Tujuannya ini merujuk pada tujuan yang ingin didapatkan produsen sebagai akibat dari keputusan penetapan harga. Tujuannya itu yang pertama tujuan memaksimalkan laba, yang kedua tujuan pangsa pasar, yang ketiga itu tujuan e-business. Nah, selanjutnya ada strategi dan juga taktik penetapan harga produk. Strategi dalam penetapan harga produk itu ada dua. Yang pertama itu penetapan harga yang telah beredar, yang kedua penetapan harga produk baru. Dan juga ada taktik dalam penetapan harga. Yang pertama itu penetapan harga dini, yang kedua penetapan harga psikologis, yang ketiga itu pendiskonan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang mendistribusikan produk. Mempromosikan produk merupakan proses memberi informasi, memberi pengaruh, dan meningkatkan target pasar pada suatu produk barang maupun jasa agar bisa diterima dan dibeli oleh pasar. Promosi produk memiliki 3 sifat, yaitu komunikatif untuk menarik perhatian para pembeli, insentif untuk mempengaruhi pelanggan, dan mengundang agar pembelian terjadi pada saat promosi dilakukan. Tujuan dari promosi sendiri adalah untuk meningkatkan angka penjualan dan meningkatkan profit atau keuntungan bagi para produsen maupun distributor. Jenis-jenis dalam mempromosikan suatu produk dibagi menjadi 3, yaitu promosi secara fisik, promosi melalui media tradisional, dan promosi melalui media digital. Yang pertama, ada promosi secara fisik. Promosi yang dilakukan di lingkungan fisik seperti pada acara-acara tertentu yang diadakan di suatu tempat seperti pameran, bazar, konser, dan lain sebagainya. Kelebihan dari promosi ini adalah calon konsumen dapat melihat secara langsung produk atau jasa yang kita tawarkan. Lalu penjual juga dapat membujuk dan merayu calon konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Namun jumlah calon konsumen terbatas karena biasanya dilakukan di lingkup yang kecil. Yang kedua ada promosi tradisional. Promosi ini menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, papan reklame, dan media elektronik seperti TV dan radio. Kelebihan dari promosi ini adalah calon konsumennya relatif lebih banyak karena penggunaan elektronik sangatlah besar. Namun biaya yang dibutuhkan juga sangat besar karena melibatkan media-media elektronik. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah promosi media digital. Promosi ini dilakukan mencakup media internet dan sosial media. Banyak pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka. Karena media digital saat ini merupakan cara paling efektif dalam menjangkau konsumen dimanapun mereka berada. Selanjutnya ada bauran distribusi. Bauran distribusi adalah komponen yang sangat penting, kombinasi dari saluran-saluran distribusi yang dipilih oleh perusahaan untuk menyampaikan produk kepada pengguna terakhir atau kepada konsumen. Semua saluran distribusi bermula dari produsen dan berakhir pada konsumen atau pengguna industri. Faktor-faktor bauran distribusi yang akan kita temui dalam proses distribusi antara lain: yang pertama, peran khalayak sasaran dalam menjelaskan perlunya para perantara. Yang kedua, dasar strategi distribusi. Dan yang ketiga, berakhir dengan mempertimbangkan isu khusus dalam hubungan antara saluran, yaitu konflik dan juga kepemimpinan. Lalu ada perantara dan saluran distribusi. Para perantara membantu mendistribusikan barang-barang produsen melalui pembinaan barang ke pelanggan dan pengguna industri. Beberapa jenis distributor yaitu, yang pertama ada pedagang grosir, yaitu perantara yang menjual barang ke perusahaan lain. Sedangkan yang kedua ada pengecer, yaitu perantara yang menjual langsung kepada para konsumen. Selanjutnya ada strategi distribusi. Menyeleksi jaringan distribusi yang tepat merupakan keputusan yang strategis. Keputusan ini menentukan jumlah maupun biaya cakupan pasar yang dicapai sebuah produk.
yakni seberapa banyak jenis perantara yang akan digunakan. Tenaga pemasaran berusaha keras untuk menjadikan suatu produk dapat dicapai pada lokasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan para pelanggan. 3 jenis distribusi yang memberikan tingkat cakupan pasar yang berbeda yaitu 1. Distribusi intensif, yaitu strategi pendistribusian produk melalui sebanyak mungkin saluran dan anggota saluran, baik grosir maupun pengecer. Distribusi ini biasanya digunakan untuk produk dengan biaya rendah, dengan daya tarik yang luas, contohnya adalah permen, yang bisa masuk ke dalam instansi apapun, bahkan ke toko-toko kecil. Yang kedua, ada distribusi eksklusif, yaitu strategi yang digunakan perusahaan manufaktur untuk memberikan hak eksklusif untuk mendistribusikan atau menjual produk tertentu kepada sejumlah grosir atau pengecer tertentu dalam wilayah geografis tertentu. Distribusi ini biasanya digunakan untuk produk bergengsi atau berharga yang tinggi. Lalu yang ketiga ada distribusi selektif, yaitu strategi perusahaan yang hanya menggunakan grosir dan pengecer yang memberikan perhatian khusus ke produk tertentu dalam upaya penjualannya. Biasanya digunakan untuk produk konsumsi seperti produk peralatan dan perabotan rumah tangga, dan membentuk hubungan baik dengan grosir terpilih. Selanjutnya ada distribusi produk. Poin yang pertama ada campuran distribusi. Campuran distribusi merupakan suatu penggabungan 5 buah komponen yang merupakan dasar pembentuk biaya distribusi, yaitu komunikasi, transportasi, fasilitas, persediaan, dan unitisasi yang keseluruhannya dijalankan secara berkesinambungan untuk mendukung kegiatan penyaluran barang dan jasa dari suatu perusahaan kepada retailer sehingga berjalan secara maksimal dan mencapai efisiensi baik dari segi waktu maupun biaya. Bagian penting dari bauran pemasaran memastikan bahwa produk yang benar sampai ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Poin yang kedua yaitu grosir. Grosir ialah pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar. Grosir merupakan istilah dalam dunia bisnis atau perdagangan, yakni badan usaha yang menjual barang dagangan kepada penjual atau pengusaha lain. Selanjutnya ada jenis-jenis grosir. Yang pertama ada berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan, yaitu ada the specialist wholesaler atau grosir barang khusus, dan the general line wholesaler atau grosir barang umum. Yang kedua berdasarkan luas daerah usahanya, ada the regional wholesaler atau grosir wilayah atau provinsi, the local wholesaler atau grosir lokal, dan the national wholesaler atau grosir nasional. Dan yang ketiga berdasarkan luas daerah usahanya. Ada the service wholesaler atau grosir penuh, the wall collector atau grosir pengumpul, dan the limited functional wholesaler atau grosir terbatas. Poin yang ketiga ada retail. Retail menurut KBBI berarti ecer. Retail adalah suatu aktivitas yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Retail berperan sebagai perantara pemasaran yang menghubungkan produsen utama atau grosir besar dengan konsumen. Selanjutnya ada jenis-jenis retail. Yang pertama berdasarkan produk yang dijual, yaitu ada produk retail dalam menjual barang, service retail dalam menjual barang, dan non-store retail dalam memasarkan produk menggunakan medial. Yang kedua berdasarkan kepemilikan, yaitu ada retail mandiri yang berdiri secara independen, waralaba yang melibatkan perusahaan pusat dalam memasarkan produk yang sama, dan kelompok usaha merupakan jaringan retail yang saling terkait. Dan yang terakhir berdasarkan lokasi penjualan, yaitu ada retail strip mall yang memiliki akses langsung ke jalan umum, dan pusat perbelanjaan yang merupakan suatu kawasan yang berisi gabungan pengusaha retail yang memasarkan produk dan jasanya. Dan poin yang terakhir ada distribusi fisik. Distribusi fisik ini menyangkut kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk memindahkan produk secara efisien dari perusahaan manufaktur kepada konsumen. Lalu ada operasi pergudangan. Yang dimaksud dengan operasi pergudangan yaitu penyimpanan atau pergudangan, warehousing, merupakan salah satu bagian utama bagi pengelolaan distribusi dan memilih strategi. Para manajer harus mengingat perbedaan karakteristik maupun biaya operasi pergudangan. Selanjutnya ada jenis-jenis pergudangan dan pusat distribusi. Yang pertama gudang pribadi, yang kedua gudang umum, yang ketiga gudang penyimpanan, dan yang keempat pusat distribusi. Yang pertama yaitu biaya-biaya pergudangan. Biaya pergudangan meliputi beban, biaya secara nyata seperti penyewaan ruang penyimpanan atau pembayaran hipotek, asuransi, dan upah. Yang kedua ada pengendalian persediaan.
Pengendalian persediaan merupakan operasi gudang yang lebih dari sekedar memeriksa apa yang ada di tangan pada suatu waktu. Dan yang terakhir yaitu penanganan material. Operasi gudang yang melibatkan transportasi, pengaturan, dan pencairan barang dalam persediaan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan studi kasus perilaku konsumen. Seiring dengan perkembangannya zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan alat transportasi, membawa angin segar bagi perusahaan otomotif terutama sepeda motor. Dari serap pasar di Indonesia dengan jumlah penduduk kira-kira sebesar 231 juta jiwa, untuk produk otomotif khususnya sepeda motor memang sangatlah potensial. Saat ini banyak bermunculan merek sepeda motor dengan berbagai model, desain, dan kualitas yang bagus dengan harga yang cukup bersaing. Salah satu perusahaan otomotif di Indonesia adalah PT Astra Honda Motor atau disingkat dengan AHM yang memproduksi sepeda motor Honda. Persaingan yang semakin ketat di dunia usaha membuat para produsen otomotif harus mampu berinovasi dengan penguasaan pangsa pasar. Persaingan mengharuskan produsen berorientasi pada kepentingan konsumen, karena pengetahuan bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam memilih motor yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya sangat penting diketahui oleh produsen dalam menghadapi persaingan tersebut. Perlu kita ketahui alasan konsumen membeli sepeda motor Honda adalah mutu yang sesuai dengan harapan. Manfaat utama yang dipertimbangkan adalah irit bahan bakar. Sumber informasi konsumen yang didapat adalah dari iklan televisi. Dan sudah mengenal sepeda motor Honda ini lebih dari 5 tahun yang lalu. Mempertimbangkan irit bahan bakar dalam memilih sepeda motor termasuk pertimbangan yang paling penting. Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian terbentuk beberapa faktor. Yang pertama, konsumen melakukan pembelian di dealer resmi. Yang kedua, keluarga merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan menyatakan puas dengan sepeda motor Honda. Selanjutnya ada studi kasus distribusi produk. Strategi distribusi yang dilakukan oleh PT Astra International Tbk Honda cabang Yogyakarta yaitu saluran distribusi tingkat 0 dan tingkat suatu di mana perusahaan memiliki pertimbangan dalam penerapan saluran distribusi tersebut. Penggunaan saluran distribusi tingkat 0 adalah upaya perusahaan melayani konsumen yang ingin datang ke showroom untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dan pilihan tipe unit yang lebih banyak dalam suatu tempat yang luas dan nyaman. Selain itu, penggunaan saluran distribusi tingkat 1 dilakukan sebagai upaya menjangkau pasar di daerah-daerah yang selama ini belum terjangkau oleh perusahaan. Sehingga konsumen tersebut bisa menggunakan produk dari PT Astra International Tbk Honda cabang Yogyakarta. Selain itu, upaya yang dilakukan di bidang distribusi merupakan salah satu cara PT Astra International Tbk Honda cabang Yogyakarta memperkuat posisinya di pasar. Selanjutnya penutup. Pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, serta distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan organisasi dan juga individu. Setiap program pemasaran ini harus memperhatikan 5 faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemasarannya. Yang pertama itu lingkungan politik dan hukum, yang kedua lingkungan sosial budaya, yang ketiga lingkungan teknologi, keempat lingkungan ekonomi, dan terakhir itu lingkungan persaingan. Dalam melakukan pemasaran, terlebih dahulu kita itu harus membuat rencana pemasaran, yaitu strategi terinci untuk memfokuskan upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan dalam hal ini juga dilakukan oleh manajer pemasaran. Efektivitas dalam memilih bauran pemasaran dan strategi segmentasi didasarkan pada informasi yang tepat, waktu tentang tren di lingkungan pasar. Nah, yang terakhir ini terdapat saran dan juga penutup dari kelompok kami. Jadi sarannya itu kegiatan pemasaran merupakan salah satu solusi untuk pencapaian keinginan pelaku usaha tersebut. Jadi dengan memilih manajemen pemasaran profesional dan strategi yang tepat dalam menjalankan kegiatan tersebut, maka keinginan mendapatkan laba dan mempertahankan kelangsungan perusahaan dapat terrealisasi sesuai harapan. Jadi tempatkanlah manajemen pemasaran tersebut sebagai kegiatan penting di dalam perusahaan demi mencapai tujuan usaha. Kita juga harus memahami perilaku masyarakat dalam berbelanja serta pendistribusian barang harus tepat. Di slide terakhir ini sebagai penutup pada pemaparan materi mengenai pengertian proses manajemen pemasaran dan pengembangan perilaku
kali ini kami selaku tim pengaji berharap apa yang telah kami sampaikan dapat mendatangkan informasi, wawasan, serta pengetahuan ataupun pandangan baru bagi rekan semua untuk kedepannya. Dan video ini kami buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah pengantar bisnis semester 1. Jadi sekali lagi kami berharap apa yang telah kelompok kami sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan tak lupa kami memohon maaf apabila ada salah kata ataupun sesuatu yang menyakiti hati rekan-rekan. Sekian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.